Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Putro. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari desain dan rekayasa termofluida kami yang berjudul Design and Optimization of Hybrid Solar Gas Greenhouse Dryer for Mocap Floor Production in Pemulihan. Perkenalkan, saya Muhammad Gilang Riandinata dengan 131 dengan NIM 131231146. Cara masuk 31 23 013. Saya Jonathan Atmaja, NIM 131231101. Saya Tila Rafataya nih 131 23 120. Berikut adalah latar belakang dari proyek kami. Pemilik Navira Mokaf Panandang memiliki rumah kaca untuk mengeringkan singkong, dan durasinya saat ini terlalu lama sehingga banyak hasil yang busuk dan kualitasnya tidak konsisten. Untuk tujuan dari proyek ini, maka mempercepat durasi pengeringan singkong. Kebutuhan Panandang adalah harga yang terjangkau, beroperasi dengan beberapa sumber energi, mengeringkan singkong dengan cepat, dan memiliki kapasitas pengeringan yang besar. Untuk given quantities, telah kami tuliskan di bagian sini, di sebelah kanan, dan requirement-nya adalah untuk mencapai moisture content dari singkong sebesar 13%. 13% sudah kami tetapkan berdasarkan standar mutu SNI 7622, yaitu tepung mokaf. Objektifnya adalah meminimalisir durasi pengeringan dan meminimalisir biaya. Beberapa asumsi yang kami modelkan adalah singkong dimodelkan sebagai plat tipis 5 cm dan singkong dalam kondisi bebas penyakit. Untuk konstrain dan limitasi, kami harus dipastikan bahwa peralatan yang bersentuhan dengan singkong bersifat food grade, waktu pengeringan maksimal 3 hari, mode pemanas matahari hanya berlaku dalam kondisi cuaca cerah, sementara mode pemanas buatan hanya digunakan ketika cuaca mendung, hujan, atau malam hari. Dan berikut untuk non-reacting mixture-nya, karena kami ini adalah proses pengeringan, di mana proses pengeringan itu adalah melalui penguapan. Jadi non-reacting mixture itu adalah dry air dengan water vapor yang berasal dari hasil penguapan terhadap kasavanya. Dan teh heating kita ini pada range 50 hingga 60 derajat Celcius dengan paling panasan 60 derajat Celcius. Dan kita ambil kondisi di mana asumsinya atau humidity ratio ambient sama dengan humidity ratio heating, maka kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung relative humidity pada saat kondisi di heated atau heating. Dan ketika kita masukkan rumusnya, kita mendapatkan relative humidity untuk saat kondisi heated kurang lebih 10,25%. Begitulah skematik untuk perpindahan panas yang terjadi di dalam rumah kaca kami. Ada key solar yang masuk melalui dinding-dindingnya. Kemudian untuk udara akan masuk lewat air inlet dan air outlet. Terdapat juga pemanas buatan yang berupa LPG, pemanas LPG yang disalurkan melalui heat pipe. Di sini akan memberikan key input dalam ruangan. Untuk kondisi malam hari, kami menganggap solar radiasi itu dapat diabaikan. Sementara untuk sistem sirkulasi udara masih sama, akan ada air inlet dan ada air outlet, yang dimana pada air outlet ada blower yang kami masukkan daya, kemudian ada heater yang memberikan panas dalam ruangan juga. Bedanya pada malam hari kami memasang thermal insulator, yang akan dijelaskan efeknya pada slide berikutnya. Oke, lanjut ke proses flow-nya. Proses flow sendiri dimulai dari udara masuk, kemudian masuk ke heater. Heater dipanaskan dengan menggunakan LPG sebagai energi utamanya. Kemudian keluar sebagai udara yang panas. Udara yang panas ini kemudian masuk ke dryer atau greenhouse itu sendiri, yang di dalamnya terdapat raw cassava atau cassava mentah. Kemudian kami juga memodelkan kiulas di sini karena adanya kiulas yang cukup besar. Kemudian selain itu dari outputnya sendiri ada cassava yang sudah kering dan udara yang sudah basah yang kemudian ditarik blower menjadi udara yang keluar nantinya dari greenhouse.
Kemudian kami melanjutkan dengan perhitungan beban kalor sensibel, laten, dan solar. Untuk kalor laten sendiri yaitu kalor panas yang diperlukan untuk menguapkan air yang terperangkap di dalam jaringan singkong. Setelah kami menghitung, kami mendapat nilai sebesar 11,61 kilowatt. Kemudian untuk Q sensibel atau kalor panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu udara pengering dari kondisi lingkungan ke kondisi operasi tanpa mengubah kandungan uap airnya itu sekitar 16,2 kilowatt. Nah, untuk Q Solar, kami menggunakan riset data di mana riset ini menunjukkan bahwa transmissivity-nya sekitar 0,76 sehingga ketika dihitung nantinya Q Solar itu sekitar 49,25 kilowatt berdasarkan sumber yang telah kami cantumkan di bawah. Baik, selanjutnya kami akan menghitung jumlah kalor yang hilang. Kalor yang hilang itu dimodelkan melalui konveksi dan konduksi. Jadi untuk menghitung kalor yang hilang dari konveksi, pertama kita harus menghitung dahulu koefisien perpindahan konveksinya dengan mencari nilai Nusselt dan nilai Rayleigh. Nilai Nusselt dan nilai Rayleigh ini ditentukan dari data yang sudah kami cari melalui sumber di internet. Dan kemudian kami memperoleh nilai Rayleigh untuk bagian luar greenhouse sebesar 4,06 kali 10 pangkat 11 dan sebesar 3,4 kali 10 pangkat 11 untuk udara di dalam greenhouse. Nilai ini menunjukkan bahwa kami memiliki koefisien perpindahan panas konveksi sebesar 8,7 watt per meter kuadrat Kelvin di luar greenhouse dan 8,23 watt per meter kuadrat Kelvin di dalam greenhouse. Nah, kemudian kita menggabungkan konveksi dan konduksinya sehingga memunculkan skematik berikut. Dan setelah kami hitung, overall heat transfer koefisiennya itu sebesar 4,225 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, nilai ini menunjukkan kehilangan kalor sebesar 66,7 kilowatt. Nilai ini terlalu besar sehingga kami harus memberikan insolator dan mengurangi luas permukaan perpindahan panasnya. Kemudian modifikasi yang kami lakukan adalah kami menambahkan thermal barrier menggunakan XLPE foam dan mengurangi luas permukaan perpindahan panas menjadi 140 meter kuadrat. Dari sumber secara online, kami memperoleh bahwa konduktivitas thermal dari foam XLPE ini sebesar 0,0316, sehingga kita dapat overall heat transfer coefficient yang baru sebesar 0,66 watt per meter kuadrat Kelvin. Jadi jumlah kehilangan panas yang kami dapatkan setelah menambahkan thermal barrier adalah sebesar 4,38 kilowatt. Oke, dilanjut kemudian ke perhitungan heat dan mass balance, di mana skematiknya ada seperti di gambar yang di tengah. Pertama untuk mass balance sendiri, untuk pemodelan utamanya ada seperti rumus di bagian atas, kemudian setelah dijabarkan atau diturunkan, kami mendapat bahwa rumusnya seperti yang digambar kiri tengah ini. Nah, outputnya adalah W bar out itu sekitar 136,47 gram water per kilogram dry air. Nah, dari W bar out ini sendiri kami masukkan ke dalam software yang ada di website, kemudian dapat output sebesar temperatur air yang keluar itu sekitar 57,99 derajat Celcius, sedangkan entalpi yang keluar adalah sekitar 413,933 kilojoule per kilogram dry air. Untuk heat balance sendiri, rumus utamanya ada seperti yang digambar kanan atas. Kemudian setelah diturunkan kami mendapat dua rumus karena kami membaginya menjadi dua kondisi. Yang pertama, kondisi ketika full solar atau matahari di siang hari. Kemudian yang satu lagi ketika tidak menggunakan solar sama sekali, yang berarti kami menggunakan full pemanas dari LPG. Nah, untuk hasilnya sendiri, untuk yang full dari solar, itu Q drying available-nya sekitar 2790,5 megajoule. Karena Q solar lebih besar dari Q drying available, maka terdapat surplus yaitu sebesar 20,69 kilowatt. Dan untuk kondisi di mana kita menggunakan penuh dari LPG, itu kita mendapat Q solar minimum sekitar 27,96 kilowatt. Nah, karena kami mengasumsikan bahwa ketika kami menggunakan LPG atau pemanas dari kami sendiri, artinya tidak ada Q solar yang dari luar. Jadi Q LPG akan sama dengan Q solar minimum, yaitu sekitar 27,96 kilowatt.
Next. Nah, berikut merupakan salah satu output lain dari hasil yang kami masukkan, yaitu ketika humidity ratio-nya sekitar 136,4, itu kami mendapat entalpi, dan kami mengasumsikan bahwa relatif humidity-nya 100 karena udara yang keluar itu membawa uap air secara penuh. Jadi, kami mendapat temperatur dan quantity lainnya ya seperti ada di tabel menggunakan software yaitu ref.flycarpet.net. Next. Sekarang memasuki komponen selection dan untuk blower and exhaust fan. Untuk kasusnya kita di mana blower itu terletak pada outlet di mana dia itu secara gambarannya sebenarnya adalah sebuah fan yang meniup angin keluar, dan uap angin yang dikeluarkan itu merupakan angin yang ditarik dari ruang dryer dan dari inlet. Oleh karena itu untuk kasus itu berdasarkan perbandingan yang kita lakukan membandingkan antara kriteria-kriteria terhadap jenis-jenis opsi komponen yang ada, kita menentukan bahwa blower yang terbaik untuk kasus kita adalah wall mounted axial propeller exhaust fan dengan masing-masing kriteria, ada bobotnya masing-masing. Next slide. Lalu untuk komponen selection heat source, setelah kita lakukan pembandingan lagi, kita come to the conclusion bahwa LPG burner merupakan yang terbaik untuk kasus kita. Next slide. Untuk komponen selection heat exchanger, setelah kita lakukan perbandingan untuk kasus kita, yang merupakan opsi pilihan komponen yang terbaik merupakan smooth steel fire tube atau pipe bundle gas to air heat exchanger. Next slide. Lalu untuk yang terakhir komponen selection untuk insulator, untuk kasus kami opsi yang terbaik adalah foil faced XLPE foam, dan ini hanya digunakan pada kasus di mana kita full menggunakan dryer dan tidak pada kasus kita menggunakan solar drying. Next slide. Kemudian kami menggunakan validasi CFD untuk menentukan seberapa lama singkong akan kering. Jadi berikut adalah model inputnya. Pertama ada properti Cassava yang didapatkan dari sumber di internet. Kemudian boundary condition yang didapatkan dari hasil simulasi menggunakan ANSYS. Next. Berikut adalah boundary condition domainnya, dan berikut adalah isotherm dari singkong yang kita hitung menggunakan penelitian dari internet. Dan berikut adalah hasilnya, di mana target moisture content-nya itu tercapai dalam waktu 1800 detik atau 30 menit. Untuk validasi CFD menggunakan ANSYS Fluent, tujuannya adalah validasi mode hanya menggunakan pemanas tungkai LPG dalam keadaan setimbang dapat meningkatkan temperatur udara dalam rumah mencapai 60 derajat Celcius. Ini adalah berikut asumsinya pada tabel kiri, dan model turbulensinya menggunakan Cheomega SST karena lebih baik untuk fenomena separasi aliran yang sangat mungkin terjadi di inlet udara dan saluran. Kemudian untuk meshingnya, karena sebelumnya terlalu banyak, kami menggunakan structured mesh atau multi-zone meshing yang dapat menurunkan menjadi 8.400.000 sehingga memungkinkan untuk dilakukan pada komputer kami. Berikut sebelah kiri adalah boundary condition kami, dan resultnya adalah kami mendapatkan mass flow rate LPG flue gas yang dibutuhkan sebesar 0,03282 kg per second yang menyebabkan temperatur udara dekat permukaan singkong sebesar 62 derajat Celcius. Sekian dan terima kasih.